Oke, sebelumnya aku di sini cuma mau ngomong dulu sebentar bahwa aku tuh cuma ngejelasin dari yang ini ya, yang dikasih sama siapa sih tadi? Shalsa ya? Ya sama Shalsa tadi. Jadi kalau ada di luar ini yang kalian mau tanya boleh setelah aku bahas ini. Aku mulai share screen ya. Oke, jadi di sini aku dapat soal dari salah satu teman kalian bahwa kalian punya tugas untuk ngitung persediaan metode perpetual dengan metodenya FIFO atau first in first out. Nah, aku mau jelasin ulang bahwa perpetual itu dimana kalau kalian lagi mau ngitung sesuatu, ngitung persediaan utamanya itu langsung dicatat saat itu juga. Jadi saat itu keluar, saat itu dicatat. Saat itu masuk, saat itu dicatat juga gitu. Nah, di sini ini soalnya aku nggak nulis banyak, aku cuma nulis datanya aja. Udah ada tanggalnya, bulannya, sama ini ada persediaan awal, pembelian, dan penjualannya. Jumlah unit, harga unit, sama total. Yang pertama aku lihat questionnya itu, kalian disuruh untuk bikin ke tabel tampilan 4. Nah, ini jawabannya. Sekarang aku mau jelasin caranya. Yang pertama, Januari tanggal 1 kalian punya persediaan awal. Persediaan awalnya tuh kalian tulis di kolom persediaan. Kuantitasnya tetap, biaya per unitnya tetap, jumlah biayanya juga tetap sesuai sama yang di sini. Lalu pas tanggal 10 kalian ada beli barang nih. Kalian beli barang dagang, kuantitasnya ada 7.500 dengan biaya per unitnya itu ada 68.000. Jumlah biayanya ini. Cara ngitungnya, cara nulisnya di persediaan gimana? Cara nulis di persediaannya kita turunin dulu yang tadi. Kita turunin dulu yang tadi, yang awal, di sini, ditulis di atas. Lalu yang baru kita beli, kita taruh di bawah. Kenapa nggak disamain, Kak? Karena biaya per unitnya ini beda. Ini akan memengaruhi saat kalian menghitung persediaan atau bahkan yang sudah terjualnya juga gitu. Oke, nah makanya di sini aku pisahin antara yang persediaan awal yang biaya per unitnya masih 60.000 sama yang biaya per unitnya udah 68.000. Karena kita pakai metodenya FIFO. Kalau kalian pakai FIFO atau LIFO itu harus dipisah, kecuali kalau kalian pakai rata-rata tertimbang. Kenapa kalau rata-rata tertimbang beda? Karena kalau rata-rata tertimbang, jumlah kuantitas ini kalian gabungin nggak apa-apa, karena biaya per unitnya akan kalian gabungin dan dibagi dua. Kayak gitu, paham ya? Tapi karena dimintanya untuk metode Vivo, jadi kita pisahin di sini. Yang ditulis pertama bukan yang dibeli, tapi yang persediaan awal ini, yang udah lama, barang lama gitu istilahnya. Barang lama kita tulis di atas, terus ini barang yang baru kita tulis di bawah. Selesai. Tanggal 28 ada pembelian. Pembeliannya ada 3.750. Tapi di sini aku pisah. Kenapa aku pisah? Balik lagi ke metode FIFO, first in, first out. Berarti yang dibeli pertama itulah yang dikeluarkan pertama. Antara, ini kan kita punya stok ya, ada 2.500 sama 7.500. Biaya per unitnya juga beda. Antara dua barang ini, yang duluan kita beli kan yang 2.500, karena dia sudah ada saat di persediaan awal. Berarti yang kita keluarkan, itu yang ini dulu, karena tadi ada 3.750, sebenarnya kita bisa lewat sini langsung kan kita kurangin. Tapi itu kalau metodenya LIFO, jadi yang terakhir kita beli itu yang kita keluarin. Karena ini FIFO, yang pertama kita beli yang kita keluarin duluan, maka ini harus dihabisin dulu barang lamanya. Barang lamanya dihabisin dulu, sini aku tulis ya, kuantitasnya, biaya per unitnya, sama jumlah biayanya. Jumlah biaya ya, bukan pakai penjualan. Kalau di sini kan kita pakai harga penjualan. Nah, di sini kita pakai harga per unitnya harga penjualan. Tapi kita kan menghitung ini ya, beban pokok penjualan nih di sini. Jadi kita pakainya harga unitnya di sini. Nah, 2.500-nya kita ambil dari stok kita yang harganya 60.000. Sisanya berapa, Kak? Sisanya 1.250 karena tadi kita total penjualannya 3.750. Sisanya 1.250 kita ambil dari stok yang baru.
Kayak gitu. Itu yang namanya FIFO. Kalau LIFO gimana? Kalau LIFO gampang. Kalian tinggal kurangin langsung aja 3.750-nya dari sini. Karena last in first out. Apa yang dibeli terakhir itu yang dibeli itu yang dikeluarkan duluan gitu. Karena ini FIFO kita harus mulai dari yang atas. Paham ya sampai sini? Nah, udah gitu nanti persediaannya kita tulis lagi sisanya. Tadi kan yang ini udah terjual nih. Yang ini udah terjual, berarti udah habis. Sisa yang ini. Yang ini tadi kita ada 7.500, tapi kita sudah terjual 1.250. Sisanya ada 6.250. Kita simpan di sini. Sisanya. Harga per unitnya tetap, jumlah biayanya tinggal kalian kalikan. Lalu tanggal 30 ada penjualan lagi. Penjualannya sama, ada 1.250. Karena kita tinggal satu barang ya. Kan nggak ada dua barang lagi nih, kita tinggal satu barang. Tinggal kalian kurangin langsung aja. Kuantitasnya ditulis, biaya per unitnya sesuai ini, terus jumlah biayanya ini dikalikan. Sisanya seperti tadi, yang ini, stok tadi kita, dikurangin sama yang dibeli sama pelanggan, nah taruh sini. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada penjualan lagi tanggal 5 Februari. Caranya juga sama. Nah, terus kita ke tanggal 10 Februari. Tanggal 10 Februari dia ada beli barang nih. Beli barang 18 unit, biaya per unitnya 70.000. Kayak yang tadi aku jelasin ya. Kita pisahin. Sisanya, sisa yang tadi ada 68.000 per unit kan ada 4.500. Kita turunin dulu. Kita turunin dulu, baru yang baru kita beli ini kita taruh di bawahnya. Nah, sekarang kita ada dua jenis barang. Dua jenis barang lagi. Tanggal 16 dibelinya tanggal 16 dibelinya 9.000 unit. 9.000 unit nggak boleh dikurangin langsung di sini. Tapi kita harus habiskan dulu barang lama. Ingat ya, metodenya FIFO. Jadi yang ini kita habiskan dulu. 4.500-nya kita habisin di sini. Sisanya 4.500 lagi dari stok yang ini. Benar gak nih kan tanggal 16 kan? Nah, tanggal 16 kita menjualnya 9.000 unit. Kalau ini udah sama dengan yang tadi ada di soal, berarti udah balance. Terus tanggal 28 ini penjualan, karena kita cuma punya satu barang, sama kayak tadi gampang ya, tinggal dikurang-kurangin aja. Terus ini pembelian, sama lagi kayak tadi. Yang lama dulu kalian turunin, baru yang barunya ini kalian taruh di bawah. Saat ada pembelian lagi, pembeliannya nih 10.000. Pembeliannya 10.000, nggak boleh kurangin dari sini langsung. Tapi yang lama dulu dihabiskan, baru sisanya dari barang baru. Terus kayak gitu. Nah, ini hasilnya. Oke, paham ya? Nanti kalau ada pertanyaan boleh di akhir sesi. Aku lanjut ke question kedua. Question kedua ini kalian disuruh untuk hitung ini ya, hitung apa sih tadi? Hitung penjualan sama BPP-nya nggak sih? Nah, di sini aku udah ngitung dulu. Pertama, nah, di sini untuk penjualan. Nah, untuk penjualannya udah aku pisahin di kolom yang ini, tabel yang ini. Ini aku nggak nulis pembelian dan persediaannya, aku cuma tulis penjualannya aja karena kalian cuma diminta ujung-ujungnya tuh nanti kalian diminta untuk uh, menjurnal penjualan beserta BPP-nya. Jadi yang pertama adalah kita hitung dulu total penjualan dari periode itu. Tadi kan diminta ya di soalnya. Nah, di sini kita catat dulu semua penjualannya. Terus ini unit yang dibelinya berapa. Nggak usah dipisah, nggak apa-apa. Karena ini kita mau ngitungnya penjualan, bukan BPP, bukan persediaan. Jadi langsung digabung aja. Karena kita bukan pakai harga persediaan ya. Kalau hitung penjualan itu pakai harga jual. Kalau harga jual sudah jelas langsung di sini. Saat ada penjualan, harganya segini, udah langsung segini. Jadi di sini aku masukin transaksi penjualannya, unitnya, sama harga per unit. Yang ini H per U itu harga per unit ya. Harga per unitnya sesuai sama yang di soal, di data soal tadi. Ini total harganya. Ini total harganya. Nah, ini total di sini berarti apa? Berarti ini adalah 41.750 adalah total yang terjual. Total yang terjual. Dan ini total harga. Total harga penjualan alias pendapatan bruto kalian. Gitu. Nah, terus di sini aku juga ngitung BPP-nya karena kalian disuruh hitung BPP kan.
BPP-nya itu kita hitung harus satu-satu. Kayak tadi nih di sini kan ada beberapa barang yang dipecah ya, nggak semuanya tuh satu harga, ada dua harga gini nih. Misalnya dia tadi beli 3.750, tapi karena harus habiskan yang stok lama dulu, jadi ada pemecahan harga di sini antara biaya per unitnya. Nah, maka dari itu di sini aku pisah dulu awalnya. BPP-nya aku pisah dulu di kolom ini. Aku hitung satu-satu. Yang tadi ada yang beli 3.750 aku pisah. Harga per unitnya sekian, total harganya sekian. Nah, ini kalau yang sama tinggal masukin aja. Ini yang beda lagi tanggal 16, ada yang beda lagi kan. 9.000 tapi harus kita pecah jadi 4,5 Nah, ini harga per unitnya udah beda, totalnya sama sini. Nah, terus kita lihat ini akumulasinya. Akumulasinya tuh apa? Akumulasinya tuh maksud aku tuh yang ini loh. Yang tadi ada beda unit kan. Ini kan beda nih unitnya. Harganya kan beda. Jadi di sini diakumulasi, aku totalkan unitnya, lalu aku totalkan harga totalnya. Jadi yang ini kan sekali pembelian. Tanggal 28 ini kan sekali pembelian walau beda harga per unitnya. Nah, di yang akumulasi ini aku simpen dia dalam sekali catat, yaitu langsung 3.750, harganya ini ditambah ini. Gitu. Kalau yang satu harga, karena kita cuma punya satu barang, langsung dimasukin aja. Ini yang dua harganya, tapi aku rekap lagi di sini. Kalau untuk tabel ini, tabel yang tiga dari tadi aku jelasin ini, satu, dua, sama yang bawah tadi tiga, ini tuh terserah kalian sebenarnya formatnya, karena ini cuma pencatatannya aja, pencatatan kita untuk menghitung. Kalau kalian mau menghitungnya pakai paragraf, boleh. Kalau mau kata-kata kalian sendiri di parafrase, boleh. Formatnya nggak harus kayak gini, karena nggak ada format tetap. Ini ya format enaknya aku aja. Lalu kita diminta tadi untuk ngejurnal. Nah, kalau untuk ngejurnal, kayak yang kemarin, kalau kalian udah ikut kelas Berry, kalian pasti masih ingat. Karena metodenya perpetual, jadi setiap ada pembelian atau penjualan, persediaannya harus langsung dihitung. Nah, ini kan kita disuruh, uh, pertanyaan kedua tadi aku lihat kalian disuruh untuk menjurnal setiap penjualan dan setiap perhitungan BPP ya. Jadi di sini udah aku jurnal. Tadi juga di kriteria soalnya aku lihat ada ketentuan bahwa diasumsikan bahwa penjualannya ini secara kredit. Berarti di sini aku semuanya pakai piutang dagang. Karena kita menjual kredit ya, jadi kita belum terima uang sama sekali nih. Semuanya kita masukkan ke piutang dagang. Jelas debit pertama yaitu piutang dagang, keduanya penjualan. Karena kita menjual. Lalu karena kita pakai perpetual, jadi BPP-nya langsung kita hitung saat itu juga. BPP-nya kita hitung dan mengurangi persediaan. Gitu. Ditulisnya kayak gini ya. Kalian nggak boleh nulis kayak piutang dagang, terus BPP di kredit, terus penjualan di gimana sih? Piutang di debit, terus BPP di debit, penjualan di kredit, persediaan di kredit nggak boleh karena ini beda jurnal. Satu tanggal tapi beda jurnal, jadi nggak boleh kalian campur. Formatnya harus kayak gini. Nah, ini udah dihitung sama aku. Piutang dagang ini kita dapat harganya dari sini, tabel penjualan. Karena piutang dagang ini adalah harga yang harus kita dapatkan sebenarnya gitu kan. Nah, karena piutang dagang ini harga yang harusnya kita dibayar sama customer tapi belum kita terima pembayarannya, maka kita pakai harga yang dari penjualan. Karena ini dia pakai harga jual, harga per unit itu harga jual. Untuk BPP-nya kita pakai harga akumulasi langsung. Karena kalau di jurnal itu nggak dipisah. Mau unitnya beda per harga per unitnya beda, itu tetap aja kita ngitungnya tuh langsung sekali jurnal kayak gini. Makanya aku pakai harga yang ada di sini. Kayak gitu. Ini aku buat untuk mempermudah kalian aja. Takutnya kalian ngitungnya nanti, oh ini 3.750 berarti langsung aja dikali sama harga persediaan gitu. Nggak bisa kayak gitu. Harus dirinciin kayak gini gitu ya. Tapi untuk yang di jurnalnya kalian pakai harga ini, harga penjualan untuk yang piutang dagang sama penjualannya. Terus untuk BPP sama persediaannya kalian pakai harga yang udah aku akumulasi ini.
gitu. Dan nah, terus kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga ini kalian disuruh hitung laba bruto. Cara hitungnya gimana? Cara hitungnya jelas kita harus tahu penjualannya. Penjualannya segini, udah aku rinciin ya. Unitnya sekian, harga per unitnya sekian, terus total harga jualnya sekian, dan ini BPP-nya. Ini laba. Sebenarnya kalau kalian mau bikin pakai format laporan laba rugi bisa. Cuma karena perintah dari soalnya itu nggak harus pakai format laba rugi, jadi aku lebih suka pakai format ini karena ini lebih simpel. Kalian nggak perlu ngitung penjualan bersih, terus pembelian bersih, itu nggak perlu. Karena kan ini soalnya juga penyajian datanya seperti ini, bukan berupa transaksi gitu. Jadi aku untuk nomor 3 aku jawabnya kayak gini. Dihitung aja penjualannya, per tanggal, per bulan, unitnya berapa, harga per unitnya, ini harga jual ya. Harga jual per unitnya berapa, total harga jualnya berapa, dikurangi sama BPP. Kenapa dikurangi sama BPP? Karena BPP adalah eh, harga di mana kita membeli barang tersebut. Sedangkan harga jual adalah harga saat kita menjual. Selisihnya itulah laba. Gitu. Jadi per penjualannya kalian hitung harga jualnya, terus kalian kurangin sama BPP-nya. Dapat dari mana, Kak? Kalau yang harga jual dapat dari sini. Atas ya. Nah, ini. Ini harga jual. Terus BPP-nya tadi kakak dari mana? Dari sini. BPP akumulasi aja langsung. Nggak perlu yang rincian. Nah, jadi setelah kalian udah nyusun total harga jualnya sama total BPP-nya, kalian bisa tarik selisih. Nah, di sini aku pakai rumus kan. F2 kurangin G2, berarti harga jual dikurangi sama BPP-nya. Nah, selisihnya itulah yang disebut laba. Lalu dari setiap penjualan, kalian jumlahkan. Jumlah dari setiap selisih ini alias jumlah dari setiap laba penjualan itulah laba bruto yang diterima oleh perusahaan pada periode dari Januari sampai Maret. Terus untuk pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4 tadi disuruh hitung nilai persediaan akhir. Dapatnya dari mana? Sebenarnya kita bisa langsung tahu ya nilai persediaan akhir. Kita tinggal lihat kolom 1 tadi. Ini aja tinggal kalian jumlahkan. Tapi karena pertanyaan ini harus dihitung lagi, karena di beda soal, bukan dalam soal yang sama, jadi kita harus hitung lagi. Caranya, ini data yang tadi diberikan. Kalian hitung dulu stok barang dagang, atau aku lebih sering bilangnya ini barang tersedia untuk dijual. Gitu, barang tersedia untuk dijual itu adalah dari persediaan awal sama semua pembelian, kalian hitung. Unitnya berapa ini aku cuma ngasih transaksi pembelian ya, penjualan yang di sini nggak aku taruh di sini. Persediaan awal, aku masukin unitnya berapa, harga per unitnya berapa. Terus ini setiap pembelian kita catat di sini. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa dalam satu periode akuntansi ini, dalam Januari, Februari, Maret, kita udah punya barang tersedia untuk dijualnya ada 45.500. Nah, sebentar. Nah, karena kita udah tahu nih persediaan yang bisa kita jual ada 45.500 dan kita ngelihat ada penjualan. Penjualannya ini ada 41.750. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Ini tadi kan kita udah hitung penjualan. Sebenarnya boleh kalian tulis lagi di sini, tapi kalian pasti capek kan? Jadi kita tulisnya untuk pembeliannya aja. Kita tulis pembelian dan persediaan awalnya dari sini. Udah diketahui nih barang tersedia untuk dijualnya 45.500. Kita juga udah mengetahui ada barang yang sudah terjualnya senilai 41.750. Kita langsung kasih keterangan aja. Diketahui barang dagang terjual 41.750 unit, barang tersedia untuk dijual 45.500. Maka sisa persediaannya adalah 3.750.
Dapat dari mana? Dapat dari ini yang 45.500 dikurangi sama 41.750. Hasilnya ada 37.50. Itulah persediaan akhirnya. Hitung nilainya gimana? Hitung nilainya dilihat dari stoknya. Kalian nggak harus berpacu sama ini. Tapi dari sini, dari data yang udah aku buat di sini, kalian bisa lihat bahwa 3750 ini kita bisa hitung dari bawah sini. 250-nya dari yang paling bawah. Karena kan kayak yang tadi aku bilang ya, ini kan FIFO, first in, first out. Berarti ini semua udah terjual. Yang awal-awal pasti udah terjual. Kalau sudah diketahui sisa persediaannya, hitung aja dari bawah. Gitu. Jadi kalau FIFO, kalau diketahui kita pakai metode FIFO, kalau mau ngitung persediaan akhir, hitung dari bawah. Kalau kasusnya ini persediaan sama pembelian ya, belum ada penjualan. Tapi kalau kalian mau ngitung yang sudah terjual, kalian hitungnya dari atas. Gitu ya. Nah, karena ini kita udah diketahui, sisa persediaannya kita hitung aja dari bawah. Berarti 2.500 ini jelas belum terjual. Kita taruh di stok sini. Lalu sisanya berapa? Sisanya ada 1.250. Berarti diambil dari mana? Diambil dari barang yang ini. Yang dengan harga 71.600. Kita taruh di sini. Balance nggak nih? Tinggal kalian hitung aja. Selesai. Sama kan? 3750 sama seperti 45.500 dikurang 41.750. Harga per unitnya sudah kita cantumin sesuai ini, sesuai stok yang ada. Totalnya segini. Berarti nilai persediaan akhir perusahaan adalah 269.500 gitu. Nah, untuk pertanyaan kelima kan ditanya kalau misalnya pakai rata-rata tertimbang. Kalau pakai rata-rata tertimbang, apakah persediaannya lebih banyak atau lebih sedikit? Caranya gimana? Caranya, ini aku jawab pertanyaan nomor 5 ya. Atau nggak usah deh, aku langsung ke sini aja. Aku langsung di sini aja. Jadi untuk jawab pertanyaan nomor 5, tadi kan ditanya, kalau pakai rata-rata tertimbang, apakah lebih besar apa lebih kecil nilai persediaannya? Caranya gampang, kalian tinggal, uh, ini kan udah diketahui ya, udah diketahui harga unitnya, harga unit, jumlah unitnya, jumlah total barang tersedia untuk dijual. Nah, di sini kalian buat lagi total harga. Nah, total harga ini, nah ini total harga. Total harga dari eh, harga masing-masing per pembelian. Cara ngitung rata-rata tertimbang adalah cara ngitung rata-rata tertimbang adalah jumlah harga harga setiap ini harga barang tersedia untuk dijual. Jadi kalian hitung dulu persediaan awal ini unitnya berapa, harga unitnya berapa, totalnya berapa. Kayak gitu. Terus pembeliannya, setiap pembelian kalian hitung juga dengan cara yang sama. Nggak usah masukin penjualan. Nah, di sini unit totalnya ada 45.500. Sedangkan harga totalnya ada 3.174 juta. Cara rata-rata tertimbang, kalian tinggal bagi total harga dibagi sama harga per unit atau jumlah jumlah per unit. Jadi sebentar. Ini ada 3.174 dibagi sama 45.500. Nah, ini ada koma sih hasilnya. Aku tulisin aja ya. Ini rata-ratanya 3.174 dibagi sama 45.500. Nah, itu hasilnya
Di sini aku hitung pakai kalkulator ada 69, 7, 5, 8. Ini yang komanya nggak aku hitung. Nah, udah diketahui nih, kalau pakai rata-rata, harga per unitnya menjadi 69.758. Ini aku kasih deh per unit. Cara hitungnya, apakah lebih besar ini atau pakai metode rata-rata? Kalian tinggal kalikan aja. Ini kan udah diketahui ya. Sisanya kan ada 3750. Nah, kalau 3750 dikali sama 69.758, itu ada 21. Nah, kayak gini. Jadi, kalau kalian lihat, kalau pakai metode rata-rata, untuk persediaan akhir, aku kasih keterangan. Nah, ini untuk persediaan akhirnya itu berarti kalau pakai metode rata-rata cuma 261.592.500. Berarti dengan bisa kita lihat dengan jelas bahwa lebih besar kalau kita pakai metode Vivo. Nah, di pertanyaan nomor 5 kalian tinggal masukin ini total harga. Jadi dari pas pertanyaan nomor 4 kalian boleh bikin ininya tuh langsung pakai total harga. Jadi nanti pas jawaban nomor 5 kalian tinggal bilang yang ini aja. Jika pakai metode rata-rata berarti total harga dibagi sama total unit itu sekian. Nah, itulah harga per unitnya. Jika dikali dengan persediaan akhir yaitu 3.750 dikali sama harga per unit jika pakai rata-rata tertimbang itu ada 261.592.500. Di mana yang berarti bahwa jika kita menggunakan metode rata-rata tertimbang, nilai persediaan akhir perusahaan tersebut akan lebih kecil daripada nilai persediaan akhir jika menggunakan metode FIFO. Nah, sampai situ kalian ada yang mau ditanya nggak? Kalau udah jelas, boleh confirmnya bahwa udah jelas. Jadi bisa langsung aku tutup, terus nanti Excel-nya bakal aku kirim. Kak, izin nanya, Boleh? untuk di bagian ayat jurnal itu, Kak, itu kan memang soalnya kan akun penjualan dan beban pokok penjualan diasumsikan kan secara kredit. Nah, berarti untuk pembeliannya ayat jurnalnya nggak usah dibuat lagi ya, Kak? Untuk pembeliannya berarti nggak usah, karena kan kalian cuma disuruh untuk penjualannya aja ya, ngitung penjualan sama BPP gitu. Tapi kalau misalnya nih, ternyata teman kalian banyak yang pakai pembeliannya juga, nggak apa-apa, boleh kalian jurnal pembeliannya. Terus ingat kata aku kemarin kalau misalnya jurnal pembelian pakai metode perpetual, maka jika jika tunai kreditnya pasti kas, jika kreditnya pasti utang, dan debitnya udah pasti persediaan barang dagang kayak gitu. Tapi kalau aku baca dari soalnya sih dia kan cuma minta penjualan sama BPP ya, dia nggak minta untuk pembelian, jadi aku nggak ngejurnal gitu sih. Oh iya, Kak. Untuk BPP-nya tadi, Kak, bisa dijelasin sekali lagi nggak, Kak? Di bagian yang awal, Kak, yang catatan data persediaan itu, yang catatan poolnya, Kak. Yang mana? Yang ini, Yang slide sebelumnya, Kak. yang ini ya. Eh, Question berapa nih? yang cara hitung BPP tadi, Kak. Cara hitung BPP. Ya, beban pokok penjualan tadi. Yang ini bukan sih? Yang tabel ini samping. Iya, iya, iya. BPP akumulasi sama BPP itu gimana, Kak?
Oke, aku ulangin ya. Nah, untuk hitung BPP, ini yang pertama, BPP itu kan hanya menyertai akun penjualan. Jadi saat kita menjual, disitulah timbul yang namanya BPP. Nah, dari data yang kita lihat, penjualan pertama, ini ada tanggal 28. Ada penjualan unitnya 3.750. Ini harga jualnya ya, bukan BPP-nya. Unitnya 3.750. Nah, hitung BPP-nya adalah dari yang tadi di sini aku kasih tahu. Ini berhubungan sih sama yang ini. Karena dari 3.750 kita nggak ngambil dari satu harga. Pada saat pembelian itu berlangsung, pada saat tanggal 28 ini, diketahui bahwa ada dua barang. Kita punya dua barang. Ada barang yang lama, barang lamanya tuh ada 2.500 yang setiap harga per unitnya tuh 60.000. Ada juga barang baru nih yang baru kita belikan. Ada barang baru 7.500 unitnya dan biaya per unitnya 68.000. Maka saat kita ada penjualan, ini kan ini sama aja ya, ini juga cara hitung BPP. By the way, maaf kalau misalnya agak crowded soalnya lagi badai di sini. Nah, untuk hitung BPP-nya, kita nggak langsung uh, ngurangin dari harga ini, nggak langsung ngurangin dari harga barang per unit. Karena yang namanya FIFO, first in, first out. Yang pertama kita beli, itulah yang kita keluarkan duluan. Artinya apa? Simpelnya gini, kalau FIFO, barang lama harus kita langsung keluarin. Kalau LIFO, barang baru kita keluarin duluan, gitu. Karena di sini kita ada barang lama dan ada barang baru, berarti hitung BPP-nya adalah barang lamanya dulu kita habiskan. Kan tanggal 28 ini kan pembeliannya itu sebesar 3.750 kan? 3.750 unit. Nah, itu nggak bisa dijadiin satu dalam hitungan BPP-nya. Harus dipisah. Karena kita harus mengeluarkan dulu barang lama. Barang lamanya harus kita keluarin dulu. Berarti ini udah terjual nih kan? Karena udah kita jual. Dia belinya 3.750. 2.500 kita keluarkan di sini. Sudah terjual berarti. Sisanya, ini kan baru 2.550 nih barang lama. Sedangkan customer mau belinya 3.750, masih kurang 1.250. Nah, 1.250-nya kita pakai harga barang baru. Gitu. Nah, hitung BPP-nya berarti gimana? Hitung BPP-nya ya inilah yang tadi aku jelasin. BPP-nya ada 2.500 unit itu dengan harganya 60.000 per unit, total biayanya 150 juta. Ada juga yang 1.250 unitnya lagi pakai harga per unitnya 68.000 dengan total biayanya 85 juta. Karena ngitungnya nggak boleh dalam sekali kayak gini. Kalau yang tanggal 30 bisa sekali karena kita cuma punya satu barang dagang. Ini kita nggak ada stok lama lagi kan, tinggal stok baru kan. Nah, kita cuma punya satu stok dan dia juga belinya 1.250, masih memenuhi ini stoknya. Ya udah tinggal dikurangin. Tapi saat ada pembelian, pokoknya setiap ada pembelian, kita harus mengeluarkan dulu barang lama. Kalau barang lama tidak mencukupi, baru sisanya kita keluarkan barang baru. Begitu juga yang ini. Makanya di sini aku mencantumkan tanggal 28 ada barang lama keluar 2.500, barang barunya 1.250. Kenapa dipisah? Karena harga per unitnya ini beda. Kalau harga per unit beda, otomatis total biayanya juga berbeda. Akumulasinya juga akan berbeda. Kalau ini 3.750, pakai harganya yang 60.000 semua, pasti hasil totalnya nggak akan 235 juta. Ini dapat 235 juta karena pada penjualan tanggal 28 kita keluar barang lama dan barang baru, yaitu barang saat persediaan awal dan barang pembelian di tanggal berapa tadi, tanggal 1 ya? Di tanggal 10. Itu cara hitung BPP-nya. Sama kayak tanggal 16, kita ulik lagi ya.
Tanggal 16. Bisa kalian lihat di sini tanggal 16 itu dia penjualan, ada customer belinya 9.000 unit. 9.000 unit ini, nah pada saat tanggal 16 kita sebelumnya punya dua barang. Ada barang lama dan barang baru. Boleh nggak sih 9.000-nya langsung kita kurangin dari yang 18.000 aja? Kan ini mencukupi. Kenapa harus repot-repot dibagi dua? Nggak bisa. Karena kita pakai metodenya FIFO. Jadi barang lamanya harus dijual dulu. Yang duluan dibeli itu yang harus dikeluarkan duluan. Kayak gitu. Jadi di sini aku jual barang lamanya. Nah, di sini aku jual kan tanggal 16 tuh. Ini kan dia mintanya tuh 9.000. Barang lama kita cuma 4.500, tapi tetap kita jual ke dia. Sisanya berapa supaya memenuhi 9.000 ini? Yaitu 4.500 lagi. Nah, 4.500-nya baru mengurangi barang baru. Sisa persediaannya ya tinggal barang baru. Karena barang lamanya udah habis kan? Barang barang lamanya udah habis kita jual, kita kosongkan. Lalu barang lamanya tinggal 18.000 dikurangin 4.500, yaitu 13.500. Gitu, jadi otomatis BPP-nya juga akan beda. Karena harga per unitnya beda. Ibaratnya kamu jualan pulpen. Pulpen A, pulpen B, pulpen C. Kamu pulpen A punya dua, pulpen B punya dua, pulpen C punya dua. Saat ada orang beli tiga, kamu harus keluarin dulu yang A sama yang B. Karena itu yang pertama kamu beli. Sedangkan harganya tuh beda. Harga A misalnya 2.000 satunya. Harga B 2.500. Harga C 3.000. Nah, kamu harus ngeluarin mana dulu nih ke customer? Harus ngeluarin yang 2.000 dulu. Ini harga beli maksudku ya. Nah, kamu harus ngeluarin pulpen A dulu karena itu yang pertama kali kamu beli. Makanya BPP-nya nggak bisa digabung. Nah, sedangkan yang akumulasi barulah aku gabung. Tapi aku ngegabungnya bukan unit dikali harga per unit lagi. Melainkan kalau yang untuk dua ini ya, kalau yang untuk dua stok gini, di akumulasinya ini aku tambahkan total harganya. Total harga dari yang satuannya 60.000 sama total harga yang dari satuannya 68.000 digabung di sini. Lihat rumusnya. Kalau yang tanggal 30, nah lihat, tanggal 30, kita nggak perlu misahin lagi. Karena kita cuma punya satu barang, dan satu barang ini memenuhi yang mau customer kita beli. Udah, nggak perlu dipisah lagi. Makanya di sini tanggal 30 nggak usah aku pisah. Di akumulasinya juga tetap sama. Kayak gitu. Paham nggak nih? Apa masih bingung? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, masih ada yang mau ditanyain gini yang lain juga? Nah, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, aku harap bisa sedikit ngebantu kebingungan kalian buat ngerjain tugasnya. Lain kali kalau mau ada pertanyaan lagi tentang tugas kalian, boleh banget PC aku. Nomor aku, ya tanya aja ke teman kalian yang punya. Aku juga udah pernah share di kelas Berry. Eh, untuk jawaban ini, yang dari tadi aku jelasin, akan aku kirimin nanti ke Shelsa, nanti tolong dikasih aja ke teman-temannya. Terus, kalau suatu saat kalian punya soal LIFO, terus kalian bingung lagi nih, bedanya LIFO sama VIVO, terus mau belajar lagi, boleh banget kontak aku ya. Paling nanti aku kayak sekarang lagi buka kelas di waktu senggang. Semoga bisa sama waktu senggangnya antara aku sama kalian juga. Udah sih itu aja kalau dari. Thank you ya semua, semoga bisa dipahami. Thank you Kak Lia. Makasih, Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak. Makasih banyak, Kak. Banyak-banyak.